Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia resmi mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Surakarta. Dukungan diserahkan oleh Ketua DPD PSI Surakarta, Antonius Yogo di lapangan Sriwedari pagi tadi. Dukungan untuk bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bertambah. Kali ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan dukungan dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni dilakukan di halaman Stadion Sriwedari Solo yang didahului dengan bersepeda. Ketua DPD PSI Solo juga menyebut akan memenangkan pasangan Gibran Teguh dengan memaksimalkan media sosial dan kampanye kreatif. Kami sepakat untuk memenangkan pasangan Mas Gibran dan Pak Teguh. Kami tentu akan bergerak secara anak muda juga sebagai representasi partai anak muda. Media-media sosial tentu kami akan kenceng di sana, kami negas. Selain itu juga aksi-aksi kreatif. Hari ini kami buktikan dengan bersepeda salah satu wujud bahwa partai politik yang sekarang partai anak muda bukan partai yang malas. Kami bergerak dan kemudian di pagi hari kami sampaikan bahwa sekali lagi ini salah satu wujud kreatif PSI untuk mendukung pasangan Mas Gibran dan Pak Teguh. Dengan rapatnya PSI ke pasangan Gibran Teguh di Pilwalkot Surakarta menjadi tambahan kekuatan untuk merebut kursi Surakarta 1. Dengan merapatnya PSI ini akan menambah kekuatan politik untuk bisa memenangkan kontestasi di 9 Desember nanti. Dan tentunya kerjasama dengan PSI ini adalah sebuah kerjasama untuk kepentingan masyarakat Solo dan kemajuan kota Solo. Dan setelah ini saya dan Mas juga akan melakukan komunikasi yang intensif dan koordinasi penuh untuk bisa memenangkan kontestasi nanti. Selain PSI, Gibran Rakabuming Raka juga mendapat rekomendasi resmi dari 2 partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Pilkada Surakarta berpotensi hanya memunculkan calon tunggal, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Sejumlah aktivis budaya Surakarta pun mendorong gerakan Kota Kosong. Potensi munculnya calon tunggal dalam Pilkada Surakarta 2020 menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari kalangan aktivis budaya Surakarta yang kini mendorong gerakan Kota Kosong. Gerakan Kota Kosong diprakarsai aktivis budaya Surakarta Zen Zulkarnain sebagai bentuk kritik atas jalannya Pilkada Surakarta 2020. Zen mengatakan munculnya calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi tidak berfungsi dan tidak sehat. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka bakal calon wali kota Surakarta dari PDIP enggan menanggapi masalah Kota Kosong. Gibran justru memberikan semangat kepada peserta lain, yakni pasangan Bagio Wahyono dan Efek Suparjo atau Bajo yang kini tengah menjalani verifikasi di KPU Surakarta. Ini kan sedang ada calon independen yang sedang berjuang. Jangan mengeluarkan statement atau narasi seperti itu nggak menghormati kontestan lain namanya. Dari 45 kursi di DPRD Surakarta, 30 diantaranya adalah PDIP. Disusul PKS 5 kursi, PAN, Golkar, dan Gerindra masing-masing 3 kursi dan 1 kursi dari PSI. Hal ini membuat partai di luar PDIP kesulitan mengusung calon pada Pilkada Surakarta 2020. Sebelumnya pasangan calon dalam Pilkada melawan Kota Kosong pernah terjadi di pemilihan wali kota Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2018. Saat itu, paslon tunggal Munafri Arifudin Rahmatika Dewi memperoleh 47% suara, sementara Kota Kosong menjadi pemenang dengan 53% suara. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Lalu mengapa muncul gerakan Kota Kosong lawan Gibran di Surakarta? Kami akan hadirkan kembali cuplikan dialog pada program iNews Sore bersama penggagas gerakan Kota Kosong lawan Gibran, Zen Zulkarnain, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Sukurna Bapan. Pak Zen, apa tujuan Anda dan juga aktivis lainnya mengkampanyekan Kota Kosong di Pilkada Surakarta? Yang pertama, Kota Kosong adalah hal yang konstitusional, yang apabila ada calon tunggal,
itu secara konstitusi memang akan berhadapan dengan kotak kosong. Artinya langkah-langkah mendukung kotak kosong adalah langkah-langkah yang konstitusional. Kemudian juga untuk memberi saluran kepada masyarakat warga Solo yang merasa aspirasinya tidak terwakili. Pak Zain, apa sih target dari gerakan kotak kosong lawan Gibran ini, Pak? Targetnya ya memberi koreksi. Jadi kalau kotak kosong memiliki suara, syukur-syukur banyak atau menang, artinya cara-cara model-model demokrasi yang sekarang ditempuh ini itu wajib dikoreksi bersama karena rakyat nyatanya lebih memilih kotak kosong. Kan seperti itu. Apabila ternyata kotak kosong berhadapan dengan kotak kosong nol atau cuma ada suara satu saya ada, oh berarti senang masyarakat dengan seperti itu. Berarti mungkin 10 tahun atau 5 tahun lagi mungkin adiknya Gibran atau mungkin nanti saudaranya wakil presiden atau para elit silahkan. Berarti rakyat memang mendukung. Tapi apabila kotak kosong ada suaranya, itu kan menjadi bentuk koreksi dari masyarakat sipil untuk para elit. Nah, terkait dengan Gibran, kalau dikatakan tidak demokratis ini elit politik, nah tentu ya saya berkeberatan dengan statement itu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, siapapun berhak untuk mengatakan apapun. Nah, untuk terkait dengan kotak kosong, itu juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bagaimana peraturan jika seandainya misalnya seluruh partai politik mendukung satu calon. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat seluruh partai politik mendukung suatu calon, nah sementara perbedaan kepentingan partai politik itu kan pasti berbeda. Nah, saya memutuskan dan mendukung Mas Gibran sebagai calon kepala daerah di Pilkada Kota Solo bukan karena beliau sebagai putra presiden. Tapi memang karena sudah ada mekanisme yang sudah dijalankan begitu ya, Saya bisa jelaskan sekarang beberapa parameter kenapa saya memutuskan mendukung Gibran dan saya sampaikan juga di rapat pleno DPP. Nah, itu diputuskan bersama dengan Ketua Umum. Pertama adalah Gibran itu memiliki karakter yang sangat kuat sekali. Dia tidak pernah, dia ikuti semua proses itu. Dia tidak pernah mempergunakan kekuasaan untuk proses mendapat. PLT Wali Kota Medan, Ahyar Nasution resmi dipecat dari anggota dan pengurus PDI Perjuangan. Namun Ahyar Nasution tetap maju dan siap didukung Partai Demokrat untuk menantang Bobi Nasution dalam Pilwalkot Medan 2020. PDI Perjuangan akhirnya resmi memecat Ahyar Nasution sebagai pengurus dan kader partainya. Ahyar Nasution dipecat oleh Partai PDI Perjuangan sejak 1 Agustus 2020 lalu. Ahyar dinilai tidak loyal terhadap pimpinan. Beliau sudah diputuskan dikeluarkan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga hak-hak beliau sebagai kader partai otomatis sudah hilang. Pak Ahyar ini di pengurusan DPD sebagai Wakil Ketua Bidang Keorganisasian. Beliau juga beberapa kali pernah menjabat pengurus partai. Ahyar juga disebut telah bergabung dan menjadi kader Partai Demokrat. Meski dipecat dari PDI Perjuangan, Ahyar tetap maju dan siap didukung Partai Demokrat dan PKS untuk menantang Bobi Nasution di Pilwalkot Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Masyarakat anti korupsi menyerahkan 4 nama yang diduga terlibat pelarian Joko Chandra. Sementara pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, mengajukan pra-peradilan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan surat berisi daftar 4 nama saksi yang diduga memiliki keterlibatan dalam pelarian mantan buronan hak tagih Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra. Di antara 4 nama yang dicantumkan, 3 merupakan pihak swasta, yakni Tommy S. selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brigjen Prasetyo Tomo untuk meminta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Hubungan Internasional Barreskrim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. Pihak swasta lainnya yakni atas nama Fiadi S yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan diduga pernah mengikuti Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo menaiki pesawat sewaan ke Pontianak. Yang terakhir Rahmat S yang diduga oknum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra. Saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Twitter akun digembok terdapat dugaan keterkaitan dengan Prasetyo Utomo adalah diduga Fiadi S
pada tanggal 22 Juni 2020 terbang dengan pesawat charter PKTWX ke antara lain ini belum jelas ya, entah dari Jakarta ke Pontianak atau Pontianak ke Jakarta. Tapi pesawatnya sama dengan yang dinaiki Joko Chandra dan Prasetyo Utomo. Dan ini diduga bertemu dengan Joko Chandra kalau ke Pontianak. Yang mana pada tanggal 6 Juni Prasetyo Utomo pernah terbang pesawat charter PKTWX untuk bertemu dengan Joko Chandra di Pontianak. Dan BJB Prasetyo Utomo termasuk memberikan surat jalan dan surat kesehatan tes COVID pada tanggal 19 Juni 2020. Sementara itu Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya pra-pengadilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Kalaupun dianggap bahwa Bu Anita adalah kunci mengenai proses pemeriksaan ini, ya kan terkait pemeriksaannya Bu Anita juga kooperatif banget. Setiap dipanggil hadir. Bahkan beberapa kali panggilan-panggilan yang dilakukan pemeriksaan yang kepada Bu Anita yang tanpa didahului dengan surat panggilan, Bu Anita hadir. Bu Anita, artinya apa ya? Apalagi waktu menjadi saksi, pemeriksaan melalui propam dan lain-lain, itu tanpa ada panggilan Bu Anita hadir kok. Jadi tindakannya Bu Anita yang mana yang dianggap akan mempersulit pemeriksaan. Saat ini Anita Kolopaking ditahan di rutan Barreskrim Polri. Anita ditahan selama 20 hari hingga 27 Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Najmi Adani meninggal dunia akibat COVID-19. Informasinya akan hadir usai jeda. Kami akan segera kembali.